Sejumlah kalangan mulai dari akademis, pensiunan mahasiswa hingga pengusaha, wan panggiat media sosial turut bergabung di DPC PKB Banjarmasin. Bahkan mereka yang bergabung langsung mendapatkan kartu anggota yang secara resmi diberikan wayak kegiatan musyawarah anak cabang PKB se-Banjarmasin di Swiss Bell Hotel Banjarmasin. Sejumlah kalangan mulai dari akademisi, pensiunan, mahasiswa hingga pengusahawan pegiat media sosial turut bergabung di DPC PKB Banjarmasin. Mereka yang bergabung adalah Dewi Nurnani, aktivis, Supiani, mantan Kadis PPR Kalimantan Selatan, Iqbal Firdaus, akademisi, Sultan Renaldi Wirayuda Amur, pengusaha muda, Wan Muhammad Ripani, akademisi, langsung mendapatkan kartu anggota yang secara resmi diberikan wayak kegiatan musyawarah anak cabang PKB se-Banjarmasin di Swiss Bell Hotel Banjarmasin jelang kamarian Sabtu 29 Januari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Dampingan. Nyaman kena. Oke. Salawat. Ketua DPC PKB Banjarmasin Hilya Aulia Takuni Prima TV berharap dengan bergabungnya dari berbagai elemen warga ini maka akan menambah kekuatan PKB sehingga target 10 kursi keterwakilan PKB di Dewan Banjarmasin akan tercapai. Ada beberapa orang yang bergabung hari ini, apakah itu juga akan menjadi pemicu? Pasti, itu adalah spirit kami, motivasi bagi kami dengan adanya para tokoh-tokoh yang bergabung pada hari ini. Itu menjadi suatu hal yang luar biasa sehingga menjadikan kami yakin akan mendapatkan 10 kursi di DPRD Kota Banjarmasin di 2024. Apalagi hari ini dengan adanya musyawarah anak cabang, kita menyelesaikan PAC sekota Banjarmasin, kemudian target kita di Februari kita sudah menyelesaikan ranting sekota Banjarmasin, kemudian lagi sampai ke anak ranting sekota Banjarmasin. Insya Allah dengan adanya kerja keras, kemudian lagi silaturahmi, koordinasi, kita pasti yakin PKB pasti akan mencapai target 10 kursi di DPRD Kota Banjarmasin. Sementara itu Supiani, anggota PKB Banjarmasin, menyatakan keinginannya bergabung ke PKB adalah untuk berbakti bagi nusawan bangsa, apalagi PKB lebih kental dengan misi keagamaan. Berbakti kepada nusa bangsa dengan melalui PKB. Kedua, membesarkan PKB sesuai dengan kemampuan saya nantinya. Ketiga, saya setelah purna tugas dari pegawai negeri ingin mengabdikan lebih luas lagi kepada nusa dan bangsa yang saya sebutkan tadi melalui PKB yang saya kira dengan bertambahnya umur saya pengen mencapai dunia akhirat dan melalui PKB yang saya kira misi keagamaannya lebih kental, saya bisa berkontribusi kepada Partai Kebangkitan Bangsa, khususnya kebangkitan bangsa di Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Media Banjarmasin. Sementara itu, anggota PKB Banjarmasin Iqbal Firdaus berharap melalui PKB, sebuah partai yang religius dan demokratis ini, dirinya bisa turut serta memperjuangkan kesejahteraan warga. PKB kita tahu bahwa sebuah partai yang berasaskan religius dan demokratis. Tentunya PKB memberikan ruang dan bagi konsekuen dan bagi kadernya yang
baik dalam mereka memperjuangkan tentunya visi dan misinya PKB. Oke, Pak, apa selama ini masih banyak Pak yang perjuangan warga itu masih belum tersalurkan sehingga pian ke PKB ini? Kenapa? Apakah masih banyak perjuangan warganya bisa belum tersalurkan jadi pian ke PKB ini? Yang jelas ya kita namanya tentunya partai kan sebagai tujuan organisasi partai kan tentu ingin kesejahteraan lah. Dan tentunya banyak yang harus bisa kita perjuangkan khususnya di daerah kita kota Banjarmasin ini. Sedangkan Muhammad Ripani, anggota PKB Banjarmasin, menyatakan ketertarikannya bergabung di PKB karena partai ini memiliki motivasi bangkit memperbaiki negara. Selain itu, PKB lebih menyatu dan lebih bersinergi dengan rakyat. Alasan bergabung di PKB untuk majukan kan partai PKB agar lebih meningkat lagi dan lebih berinovasi dalam berstrategi untuk kemenangan di pertarungan di 2024 nanti. Gitu kan. Menariknya PKB bagaimana, Bang? Menariknya PKB ini partai yang mana sesuai namanya ya, Partai Kebangkitan Bangsa, yang mana memotivasi rakyat khususnya di Kalsel ya, karena di DPC Partai PKB memotivasi untuk masyarakat agar lebih bangkit dan termotivasi dalam saling memperbaiki negara kita saat ini, yang mana kita sendiri masih banyak memiliki krisis kepercayaan terhadap pelaku-pelaku yang sudah ready, gitu kan, berkata baik lah, gitu kan. Nah, dalam di situ kebangkitan bangsa ini di situ masuk lebih menyatu kepada rakyat dalam rangka agar bangsa Indonesia lebih bersinergi dengan rakyatnya.